betul sekali. Jadi yang namanya sebuah lembaga itu dinamika itu pasti ada. Ya, dinamika baik secara internal maupun eksternal itu pasti ada. Nah, di sini dibutuhkan satu close atau satu langkah yang bijak, bahasa saya itu bijak di dalam membuat sebuah keputusan agar keputusan itu bisa diterima di berbagai pihak. Yang namanya keputusan, karena keputusan itu pasti ada hal yang suka, ada yang tidak suka, atau mungkin melihat pertimbangan-pertimbangan tertentu ya, yang mana menjadi hal yang harus didahulukan. Di dalam sebuah permasalahan yang berbeda tersebut itu kan pasti ada semacam dilema. Apalagi kita sebagai seorang pendidikan dia ada etika profesi yang harus kita taati. Dalam dilema ketika yang terjadi pada saat permasalahan tersebut, bagaimana cara Bapak mengambil keputusan? Ya, terima kasih. Memang benar. Jadi dilema etika itu pasti ada. Dilema etika antara sebuah regulasi, kemudian nilai-nilai sosial dan sebagainya. Kita juga melihat ketika ada sebuah persoalan-persoalan, kalau yang biasa saya lakukan adalah kami mengidentifikasi persoalan itu, persoalannya apa. Kemudian kalau persoalan itu cukup seorang kepala sekolah mengambil sebuah tindakan keputusan saat itu yang kita ambil. Namun ketika itu menyangkut sebuah lembaga, maka yang biasa kami lakukan adalah kami punya tim, kami membentuk tim dengan identifikasi yang ada, kemudian kita mencari sebuah solusi untuk mencari hal-hal yang terbaik. Kalau persoalan itu ya banyak, artinya persoalan secara internal, ya secara internal maupun eksternal. Contoh internal itu biasanya berkaitan dengan istilahnya bagaimana siswa menghadapi murid. Nah, siswa menghadapi murid, kemudian ada persoalan akhirnya berhadapan dengan seorang guru, orang tua siswa. Artinya misalkan ada komplain dari murid yang laporan kepada orang tua, dan orang tua komplain kepada sekolah. Nah, ini kan artinya kan bahwa kepala sekolah harus melihat duduk perkaranya dulu. Misalkan persoalan yang menyangkut profesi, ya kita harus selesaikan secara profesi. Persoalan yang harus berkaitan dengan sosial, kita harus selesaikan secara sosial. Ini contoh-contoh kasus saja. Meskipun ada juga kasus-kasus yang lain yang sifatnya internal, eksternal. Kalau lebih spesifiknya berkaitan, misalnya berkaitan dengan siswa atau berkaitan dengan guru, supaya ini bisa kita dalilkan salah satu contoh permasalahan yang dihadapi tersebut. Oke. Misalnya pada saat kejadian apa? Iya. Baik. Kalau yang persoalan yang contoh kasus saja ya, ini tentang kekerasan. Ya, tentang kekerasan terhadap siswa. Ya. Nah, kekerasan terhadap siswa ini kan sudah jelas undang-undangnya. Artinya undang-undang sudah jelas, regulasi sudah jelas. Tapi bagaimana kita juga harus bisa memberikan pemahaman kepada guru tentang undang-undang itu. Ya. Dan kebetulan berkaitan dengan kekerasan ini kan sekolah sudah ada tim. Anti-bullying. Ya, ada tim ya. Nah, tim ini yang bergerak untuk menginvestigasi sebenarnya persoalannya sebenarnya apa. Apakah ini hanya sekedar istilahnya murid itu karena ada sesuatu kemudian lapor, atau memang guru itu mempunyai sebuah perilaku khusus. Dia harus kita identifikasi. Maka kemudian akhirnya kita mencari solusi dengan tim itu.
pembelajaran dulu dengan guru melakukan tindakan-tindakan yang sekarang dikatakan kekerasan, tapi dulu tidak. Ya, dulu tidak. Nah, sekarang ini kan karena ada undang-undang, akhirnya ini menjadi yang harus betul-betul dipahami. Di satu sisi kita keinginannya untuk mendidik siswa, tapi di sisi yang lain kita juga dibatasi undang-undang. Bagaimana cara Bapak mengambil keputusan jika ada dua kepentingan yang sama-sama pentingnya dan harus diambil keputusan salah satu? Ya. Ini yang sering terjadi. Maka satu, kita harus melihat skala prioritas dulu. Yang kedua, kita harus juga melihat kepentingan jangka panjang. Jadi pengambilan keputusan tidak sekedar hari ini oke tapi jangka panjangnya kita pikirkan. Jadi skala prioritas itu plus minusnya ya, sebenarnya jangka panjang sama. Kemudian juga hal-hal yang penting adalah bagaimana ketika keputusan itu dibuat ini semuanya itu bisa menerima ya. Jadi tidak bahasanya itu tidak ada yang betul-betul tersakiti secara mendalam ya. Dan ini yang kita buat, makanya dan saya katakan keputusan seperti adalah kalau yang biasa kami lakukan adalah kami bergerak dengan tim. Harapannya keputusannya bisa menguntungkan semua pihak. Betul sekali. Tidak ada yang merasa dirugikan. Betul sekali. Contoh kasusnya mohon maaf, kalau boleh diceritakan berkaitan dengan pengambilan keputusan yang sama-sama penting itu tadi, boleh mohon untuk diceritakan secara spesifik salah satu saja contoh kasusnya. Salah satu yang tadi saya sampaikan adalah kekerasan tadi. Kekerasan, kemudian setelah dimediasi dan sebagainya, akhirnya kami buat pertemuan, semuanya menyampaikan sebuah pendapat dan akhirnya di akhir kesempatan itu adalah saling pemahaman dan saling bahasanya itu adalah saling permintaan maaf. Jadi dikonfirmasi kepada semua pihak. Semuanya, termasuk pada orang tua. Jadi biar tidak terjadi setelah ini diputuskan masih ada hal-hal tunda. Makanya dimediasi bareng. Jadi ini begini akhirnya alhamdulillah ini semuanya bisa menerima dan tidak ada masalah. Alhamdulillah tidak sampai keluar kemana-mana juga. Jadi artinya baik dari pihak gurunya maupun dari pihak siswanya sudah merasa legowo dengan keputusan yang diambil tersebut. Kuncinya di komunikasi. Kuncinya di komunikasi. Harus ada komunikasi bersama gitu. Terus kemudian langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan dalam mengambil sebuah keputusan, apakah ada langkah-langkah atau prosedur tertentu misalnya tahapannya dalam menyelesaikan suatu kasus, misalnya ada yang cukup sampai di wali kelas dulu, atau ada yang cukup sampai ke waka, atau semuanya sampai ke kepala sekolah. Jadi kebetulan kamu punya prosedur operasional. SOP kami itu ada di SOP dilaksanakan ketika ada persoalan-persoalan. Artinya ada persoalan yang itu harus cukup dengan wali kelas, cukup ya. Kemudian ada yang persoalan itu setelah wali kelas tidak bisa, jadi ini cukup dengan BK. Nah, kemudian kalau dari guru BK kok ada tidak bisa sampai pada final, maka kemudian ada tim STP 2K kesiswaan. Ya, ini pun kemudian akhirnya muaranya ketika tidak bisa betul, baru nanti akhirnya itu di kepala sekolah. Jadi tahap-tahapnya kalau pertama yang paling ringan adalah pada guru. Ketika misalnya persoalan dan siswaan bisa diatasi dari guru, cukup dan guru tidak bisa wali dengan BK mediasi, kemudian siswaan tim, kemudian nanti sampai akhirnya itu di kepala sekolah. Maka terakhir itu kalau sampai kepala sekolah biasanya ada program referral. Ya, program referral itu pengasuhan, misalnya ke pondok pesantren atau kita kerjasama dengan psikolog. Sampai seperti itu. Ya. Jadi ada tindak lanjut, tidak hanya sampai di sekolah saja.
Kalau kasus yang tadi Bapak sebutkan berkaitan dengan dugaan kekerasan itu tadi, berarti tahapannya sudah sampai di mana itu tadi, tahapan prosedur yang sudah dilaksanakan? Kalau tahapannya itu selesai dengan tim. Oh, selesai dengan tim. Oke, berarti cukup sampai kepala sekolah saja. Tapi tim menyelesaikan laporan pada kepala sekolah. Alhamdulillah tidak sampai ada tindak lanjut keluar. Tidak ada. Karena tim tim penanganan kekerasan di sekolah itu kan kepala sekolah juga tidak masuk dalam tim itu. Jadi hanya dilakukan saja. Ya, apalagi sekarang kan ada istilahnya tim TPPK. Nah, betul, TPPK. Di situ sudah dibentuk TPPK tersebut. Kalau untuk tugas dari TPPK sendiri kan dengan STP 2P itu kan sebetulnya hampir sama. Pembagian tugasnya seperti apa? Kalau pembagian tugasnya, jadi tim kalau STP 2K itu kan bekerja katakanlah setiap hari. Setiap hari. Jadi bekerja tidak ketika ada laporan. Ya kan? Jadi mulai dari monitoring setiap hari, kemudian sampai nanti ketika ada penanganan kasus yang penanganannya itu tidak sekadar kekerasan, ya kan? Mungkin kedisiplinan itu STP 2, tapi lain dengan tim TPPK. Kalau tim ini kan memang lebih mengarah kepada tindak kekerasan di sekolah. Kalau ada laporan. Kalau ada laporan. Bisa kita simpulkan kalau STP 2P itu lebih bersifat pencegahan, betul sekali. Karena setiap hari beliau bekerja dan memantau aktivitas siswa. Sedangkan untuk TPPK lebih bersifat penanggulangan aplikasi seperti itu. Terus apa yang Bapak anggap efektif terkait dengan pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika tersebut? Ya. Kalau efektif tadi saya sampaikan komunikasi. Jadi komunikasi itu bisa mengatasi segalanya. Yang segalanya itu hal yang berat bisa menjadi ringan, hal yang bundar bisa menjadi terpecahkan. Itu komunikasi. Maka dengan komunikasi kadang-kadang belum sampai pada hal yang lebih tinggi karena ini sudah ada komunikasi yang baik dan sebagainya, maka selesai. Kadang-kadang itu kan salah pemahaman, maka harus dikomunikasikan. Harus ketemu ke sana. Iya, ngobrol. Berarti intinya ada di komunikasi dan kolaborasi intelijensi di antara semua warga sekolah dan semua pihak-pihak yang berkaitan, termasuk orang tua wali siswa itu tadi. Ya, yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan berdilema etika tersebut. Ada kan mungkin orang tua kan ada yang mudah untuk legowo, tapi ada juga yang kadang tipenya nggak terima begitu. Oke, barangkali bisa diceritakan. Tantangannya adalah karena tantangannya itu antisipasi karena ini kan perkembangan teknologi informasi itu begitu besar. Jadi untuk mencegah orang lain atau yang punya masalah itu tidak bermain medsos, inilah kita sulit. Meskipun kadang-kadang ini sudah terselesaikan atau sudah terpecahkan. Karena status saja bisa sampai kemana-mana. Ini kadang-kadang menjadi persoalan, kita tidak bisa mengatasi atau mencegah orang itu bermedsos sebenarnya. Karena mungkin dianya sekadar iseng di status atau apa dan sebagainya. Padahal itu menyangkut sebuah persoalan institusi. Harus ada nama baik yang harus dijaga. Betul sekali. Kadang ada sekolah yang tindakan pencegahannya dengan menyita handphone, ada juga yang tindakan pencegahannya dengan misalnya kayak semacam sidak. Pernah apa nggak dilakukan seperti itu? Kalau menyita sih kami bukan, bahasanya bukan menyita. Ini biasa memang kalau sidak memang kami ada program ya, ada program itu karena memang bukan berarti kita melihat informasi enggak, tapi untuk pencegahan sebenarnya. Pencegahan ketika kita membuka handphone pun anak itu juga atas izin anak. Kalau ada paspor anak yang membuka dan sebagainya. Jadi
sifat kita adalah menghargai untuk privasi. betul menghargai privasi anak, dan itu juga atas izin Dari anak tersebut. betul. Kalau misalkan anak misalnya tidak boleh, ya kita pun tidak memaksa, Tidak dipaksakan. karena tujuan kami adalah pencegahan dulu, Betul. karena memang di medsos itu sangat luar biasa. Informasinya gitu. Mengerikan, bahasa itu mengerikan. Bahasa sekarang netizen mah benar ya. Kita itu kadang-kadang tahu kasus itu hanya dari ini, Dari medsos. dari medsos Oke. atau mungkin dari apa ya, dari screenshot HP-nya anak yang mungkin dikirimkan kemana, ada yang lapor, ada yang apa dan sebagainya. Kadang-kadang begitu. Yang bukan langsung dari sumbernya. Bukan gitu. Nah, kalau dari pembelajaran sehari-hari juga, apa itu anak diizinkan untuk membawa handphone di kelas atau bukan? Kalau anak itu kami memang saat ini kami mengizinkan anak membawa handphone atau mungkin laptop ya, karena memang itu tujuannya semata-mata kami mengizinkan itu untuk membelajarnya. Tapi ketika tidak, ya tidak. Maka kemarin sedang kita diskusikan kemarin dengan tim, kita akan membuat apa ya, istilahnya sarana khusus untuk penyimpanan HP anak. Ada box khusus. Ya, ada box khusus untuk penyimpanan HP anak ketika di pembelajaran itu tidak menggunakan sarana HP. Tapi kalau menggunakan ambil, kalau sudah dikembalikan lagi. Sehingga tidak mengganggu pembelajaran Betul dan sekali. mengurangi resiko penyalahgunaan. Betul. Terutama di jam-jam. Karena kan sekarang kadang walaupun kita sudah berusaha untuk memantau dengan baik, kadang kan kecolongan itu sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Apalagi sekarang banyak game online dan sebagainya yang kadang menyita waktu anak dengan bermain HP itu lebih banyak daripada pembelajaran begitu. Terus ketika pembelajaran AKTM dan menggunakan handphone atau laptop itu tadi kan tujuannya untuk menunjang atau mendukung pembelajaran itu sendiri. Nah, ketika terjadi penyalahgunaan pada saat KPM itu terjadi, kira-kira tindakan yang dilakukan apa saja? Kalau terjadi ini yang ada biasanya guru itu mengamankan HP, kemudian nanti setelah itu berkomunikasi dengan orang tua. Jadi nanti orang tua yang berkomunikasi dengan guru dan kita intinya memberikan pemahaman untuk lebih efektif di dalam penggunaan HP. Biasanya tetap HP-nya disita tapi sebentar diamankan dan nanti komunikasi, dan saat itu biasa. Dari itu juga harus Jadi pengawasan yang dari sekolah atau juga dari apakah Bapak punya kata-kata atau jadwal penyelesaian masalah? Apakah ketika ada suatu masalah langsung diselesaikan di tempat atau ada prosedur tertentu? kalau jadwal karena kita tidak tahu masalahnya itu. Jadi masalah itu datang kadang-kadang juga tidak kita prediksi. Tapi cara-cara pencegahan kita punya tata cara. Kalau berkaitan dengan masalah yang harus segera diatasi, maka kita pun akan segera mengambil keputusan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Bisa saat itu kalau ini butuh identifikasi, butuh apa hari, memang harus ada apa ya, ketentuan yang jelas harus segera